Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Bu Darmi, Iya Suni, saya dengar Belanda akan datang ke sini. iya Suni, benar. Hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Tunduk dan berhormat pada Ai. Kalau tidak, Yoros dan seisinya akan menjadi milik kami. Dik, tolong ambilkan mereka sembako. Oke, Beb. Siapa yang paling berkuasa di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Seharusnya akulah yang kalian segani di sini. This is for you. Kami pergi dulu, Tuan. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum putih dan kaum hitam. Itu bagus istriku. Good, very good. Sekarang tugas kita adalah mengasuh dua kelompok tersebut. Ya, kita akan hidup. James, Kelly, dan Brown pergi menuju golongan itu. Sedangkan di sisi lain, Imam Bonjol dan Asti sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Tuanku, ya, mereka sudah berjumpa. Astagfirullahaladzim. Kalian, hentikan perbuatan itu. Mengapa kita harus berhenti? Perbuatan kalian itu salah. Islam melarang permainan ini. Tidak, ini adalah tradisi kami. Pergi kalian, jika di sini hanya melarang kami. Ya, pergi. Kaum Padri pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum hitam. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum putih dan kaum hitam sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Babe, bagaimana kalau kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minang ini? Ya, it's good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum putih. Apakah kalian selama ini tidak merasa kaum kalian lebih sedikit dari kaum hitam? Kalian diremehkan oleh kaum hitam. Nama baik kalian hancur. Mungkin setelah ini kalian akan dibuat pecah belah oleh kaum hitam. Benarkah itu, Tuan? Kalau kalian tidak percaya, terima uang ini. Kalau saya berbohong, gunakan uang ini. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum hitam sama dengan cara James. Tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum putih dan kaum hitam berapi-api. Setelah keduanya selesai menghasut, James dan Kelly bertemu lagi dengan perasaan bahagia. Mereka tertawa jahat. Ternyata benar dugaan mereka. Kaum putih dan kaum hitam tersebut, dua golongan itu mengadakan pertemuan untuk berdebat masalah. Apa maksud kalian menghina nama baik kaum putih? Apa? Bukankah kalian yang menyebarkan gosip tidak benar tentang kaum hitam? Oh, ternyata memang kalian yang menghina kaum kami. Saya akan melaporkan pada Tuan Imam Bonjol jika kalian menghina kaum kami. Oke, baiklah. Kalau kalian ingin melaporkan kepada Imam Bonjol, saya akan mengadukan kalian kepada pemimpin kami. Datuk, kita tidak usah berperang hanya untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Apakah kau takut jika kita berperang? Tidak, saya tidak takut. Tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Banyak bicara kamu. Karena kekalahannya,
kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi menemui Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Ya. Ada pada Datuk Didi. Jauh-jauh datang kemari. Saya ingin Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum Padu. Buat keuntungan apa yang Ai dapat setelah membantu? Kita bisa membuat perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang you maksud? Jika kita menang, kita bisa membagi 2 tanah Minangkabau. Besok pagi akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Datuk, apa ini? Mengapa kamu membawa orang Belanda tuh kemari? Aku pikir pembicaraan ini untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Datuk, apa kau tidak tahu betapa liciknya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kau iri dan keberhasilan saya bisa bersatu dalam Belanda kan? Jadi, jika tidak mau, biar saya menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membicarakan masalah ini baik-baik tanpa harus membawa orang itu. Enough! Apakah kalian tidak ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan James. Saya hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut yang dinamakan dengan perjanjian massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita harus berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita ini sama? Apa yang sama? Jelas kita ini berbeda. Kau dengan segala omong kosongmu dan saya dengan ajaran nenek moyang saya. Tetapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan ini. Terserah kau Imam. Yang terpenting saya sudah menyetujui perjanjian ini dan batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort van der Kepler di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat, Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam terhadap penduduk Minangkabau, yaitu dengan kerja paksa. Datuk Didi pergi ke perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Saya menyesal dalam menyetujui perjanjian itu. Kini kaumku sering mengadu bahwa Belanda memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika saya melihatnya dan maafkan saya telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Baik, mari sekarang kita usir Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik. Kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Saya akan membawa semua pasukan saya. Jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda itu. Sebisa mungkin kita lari. Datuk, apakah semua orang sudah berkumpul? Sudah. Kalian semua siap? Siap. Serang sekarang. Tuan, kita diserang. Sebaiknya kita segera kabur sebelum mereka datang dan membunuh kita. Kau telah denganku. Bram, kita mengalami kekalahan. Jika kedua kaum tersebut bersatu, mereka sangat kuat. Sebaiknya kamu cepat memanggil bala bantuan pasukan yang berada di Pulau Jawa. Baik Tuan, saya akan segera pergi ke Pulau Jawa. Lapor, saya dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan kami telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik, kau kembalilah malam ini. Kita akan pergi ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan yang akan ikut denganmu. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa.
Bagus, besok kita akan menyerang kedua kaum tersebut. Baik, Tuan. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari luar Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, serta Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864, dimakamkan di Minahasa, serta Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda.